Jumpa lagi dari TV. Balik lagi di segmen tajam cepat. Tanya jawab mantap tapi versi cepat. Di mana kita membuka kesempatan buat kalian bertanya di Instagramnya Jagat Review. Iya. Udah follow belum? Kalau belum, follow dulu ya. Nah, dari situ pertanyaan-pertanyaan kita ambil dan kita jawab di sini dengan cepat. Tapi tenang, bukan cepat cuma 2 detik juga jawabnya ya. Kecepatan juga itu. Nah, kali ini yang akan kita jawab adalah sekitar 20 pertanyaan seputar laptop. Oke, sekarang kita mulai. 20 pertanyaan seputar laptop. Dan sekarang saya udah ditemenin sama Gatot di sini. Halo. Nah, Gatot udah ngumpulin pertanyaannya. Oke, Iya. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Jagat mengenai tren laptop tipis yang sudah mulai menggunakan CPU yang high? Ini maksudnya mungkin high performance. High performance berarti seri H. Iya, seri H Ya, yang terserah mau yang Intel mau yang AMD tapi H gitu ya. Yang biasa di laptop gaming itu. Tipis tapi H. H, iya. Menurut lo gimana? Menurut gua happy sih sekarang. Laptop tipis tapi performa prosesornya udah kayak laptop gaming. Iya kayak apalagi kalau dibandingin sama 3 tahun 2 tahun yang lalu. Iya. Wah, udah putus laptop gaming Udah bubar. udah beda jauh. Tapi ada tapinya nih. Iya. Tapinya gini, jangan pernah berharap laptop-laptop tipis ini yang pakai prosesor seri H, performa prosesornya akan dilepas sama dengan kalau laptopnya tebel. Iya, nggak bisa. Soalnya coolingnya juga beda. Coolingnya beda. Kita ambil contoh apa? Core i7 12700H. Iya, 12700H. Di laptop gaming berapa tuh Cinebench-nya? 2000. Bisa 2900. Hampir 3000. Iya, hampir 3000. Hampir nyentuh levelnya HX kan di situ ya. Sementara di laptop tipis ada berapa dia? Laptop tipis Paling tingginya? sekitaran 2300-an. 2300-an. Bahkan ada yang di bawah 2000. Iya. Iya kan? Kadang-kadang kayak gitu juga. Bisa sampai di bawah 2000. Walaupun memang level 2300 ini tinggi banget. Iya, tinggi banget. Ini tinggi banget memang, tapi tidak mencapai kalau dia ukurannya besar dan cooling sistemnya memang besar juga. Iya, benar. Ya, at least kita dapat extra performance di situ, ya. extra peak performance ya di Benar. Jadi nggak masalah selama daya tahan baterai masih oke, panasnya nggak berlebihan gitu ya. Panas-panas amat gitu. Ya. Dan kenyataan sih sebagian besar begitu. Iya, takjub juga. Iya. Coolingnya udah canggih sekarang. Udah canggih. Dan baterai juga kagetnya gitu ya. Iya, nggak ada beda jauh sama yang yang lama-lama. Iya, lama-lama pakai prosesor yang lebih hemat daya. Bahkan sama yang U nggak terlalu jauh beda yang lama ya. Walaupun ada juga sih yang terlalu ngirit baterai juga jadinya terlalu kecil baterainya juga. Ada juga. Benar. Tapi intinya itu sebabnya nonton video reviewnya kami. Iya. Karena hasilnya bisa sangat bervariasi. Ada yang sukses, ada yang mungkin belum begitu sukses. Iya, benar. Oke, next berikutnya. Pertanyaan kedua, apakah memungkinkan di masa depan ada teknologi ganti prosesor atau discrete graphics? Agak susah ya. Sebentar. Tapi kan kalau dulu kan beberapa laptop udah bisa, maksudnya dulu itu bisa. Tapi sekarang udah nggak bisa lagi karena udah ditanam di boardnya. Tapi nggak tahu deh bakal ke depannya apakah sama lagi apa enggak ya. Ya maksudnya gini, ini tergantung masuk pertanyaan ada di mana nih, gitu kan. Mengganti prosesor bisa cabut pasang gitu ya. Yang kayak dulu itu. Teoritis bisa, cuma akan kena masalah sama ukuran, bobotnya juga, dan kemungkinan besar harga. Iya, harganya. Harga akan jadi masalah. Karena kan prosesor-prosesor yang dirancang buat packagingnya tipis-tipis itu, supaya bisa tipis, itu kan tidak dirancang untuk bisa ada soketnya. Iya, benar. Di solder, gitu kan. Kalau mau pakai soket berarti harus pakai prosesor desktop. Bisa sih prosesor desktop ditekan, cuma biasanya yang udah ya, laptopnya gede. Iya, jadinya laptopnya ada di yang tebal-tebal 2 cm lebih gitu. Dan discrete graphics akan jadi masalah tersendiri di situ. Iya. Kita kemarin lihat ada siapa? Dell. Pakai discrete graphics bisa dicabut-cabut kan, bisa dilepas-lepas. Oke, kemana itu discrete graphics sekarang? Nggak bisa dipakai lagi. Itu dia, gue juga nggak dengar kabar apapun tentang itu. Dia. Mungkin bisa upgrade pakai versi yang lama, tapi nggak bisa upgrade pakai versi yang baru karena GPU yang baru butuh jenis konektor yang baru lagi.
atau karena powernya lebih gede jadi nggak bisa ditanggung sama motherboardnya. Iya, dan juga coolernya juga bakal beda lagi. Coolernya juga beda lagi. Iya. Nggak bisa jadi susah di partnya susah karena banyak yang berubah itu susah. Ini beda sama desktop ya yang emang dirancangnya untuk seperti itu tapi akhirnya ukurannya jadi gede. Iya, gede. Gitu. Jadi memungkinkan itu sudah pernah terjadi, ya kan? Apakah itu mungkin terjadi lagi? Bisa aja dia yang bikin lagi. Apakah itu efisien belum tentu. Nah itu benar. Gitu. Oke, next ada apa lagi? Next, umur pemakaian laptop idealnya berapa tahun ya? Jika dilihat dari dukungan software atau Windows-nya. Tergantung prosesor kali. Iya benar, tergantung prosesor. Tapi kalau kita lihat Windows 11 itu dari Kabilek itu masih support kan? Masih support, ya, masih support, benar. Dan sebetulnya kalau toh nggak bisa pindah ke 11, 10-nya belum berhenti loh. Iya, 10-nya masih jalan-jalan aja. 10 masih belum berhenti. Tapi kalau mau naik ke 11 memang ada sebetulnya dibutuhin kan TPM-nya ya. Iya, TPM ya. Chip atau fungsi untuk pengamanannya itu yang dibutuhin, bukan prosesornya loh. Bukan, itu chip pengamanannya yang dibutuhkan untuk pindah ke 11. Ya dipaksa juga bisa, paling ada logo di kanan bawah nanti kan gitu. Gitu. Jadi lebih ke arah idealnya kalau mau dipakai berapa tahun itu sangat tergantung performance ya. Iya, benar. Ada benernya kalau dibilang kalau beli laptop gaming atau laptop high performance umurnya lebih panjang. Benar. Performanya selalu udah tinggi soalnya kan. Di awal udah tinggi, berapa tahun kemudian masih tinggi juga. Iya, paling nggak jadi mid gitu kan. Gitu. Turunnya nggak terlalu jauh juga. Nggak jadi entry. Gitu. Benar. Iya, jadi kalau emang mau yang tahan lama banget itu cuman ada trade off-nya. Iya. Gede-gede. Iya. Nah, itu problemnya. Atau ya gede-gede harganya. Iya. Oke, tapi intinya kalau bicara berapa tahun harusnya teoritis kalau misalnya perawatannya benar 3 sampai 5 tahun. Iya. Kurang lebih segitu ya. Iya, paling nggak segitu bisa sampai lah. Kalau misalnya dapat yang laptopnya yang mungkin high performance mungkin 3 sampai 5 tahun masih enak terus gitu. Iya, benar. Oke, terus next ada apa lagi kita? Aduh, ini. Apa perlu Om setiap hari kita ngecek bagian dalam laptopnya? Kalau dia perlu, dia harus. Kalau saya harus. Dia harus ngecek. Nggak usah tiap hari dicek lah, berkala aja. Nggak usah. Itu takutnya juga bautnya kendor lama-lama ya, cabut sama bagian penutupnya itu kendor juga capitannya itu. Ntar nggak ngepas malah bermasalah. Iya, makanya. Iya. Cuman titipannya Alfa ya. Ya biar nggak sering-sering ngecek. Yang paling penting pas dapat pertama kali udah settle di minggu pertama mungkin ya. Iya. Di benchmark dulu dapat skornya. Nah nanti itu jadi patokan. Ya benar. Gitu jadi patokan. Jadi berapa bulan kemudian tes lagi turun nggak nih? Kalau turunnya parah banget, nah oke cek kenapa tuh kotor atau kenapa atau kepanasan, nah gitu. Sama cek suhu juga, cek suhu di awal. Suhu di awal berapa, nanti suhu berikutnya berapa gitu. Itu aja sih sebetulnya. Jangan dibongkar tiap hari juga. Jangan. Buat apa? Iya. Dicek dari luar dulu aja gitu. Oke, next. Menurut kalian apakah laptop dengan RAM 4 GB single channel ini masih layak dibeli? Jika iya, di harga berapa? Loh, mau 10 juta 4 GB single channel kalau prosesornya kenceng parah terus masih ada slot SODIMM-nya kenapa enggak? Iya, makanya kenapa enggak? Kenapa enggak? Tidak ada masalah sebenarnya. 4 tambah 16 20 loh. Iya, benar. Tapi kalau buat dipakai di 4 GB, ya itu dia. Dan nggak bisa di-upgrade, itu kayaknya prosesor apapun enggak sih? Kalau untuk 2022 udah lah. Enggak. Jangan. Ada satu pengecualian. Kalau OS-nya namanya Chrome. Nah iya, kalau dia kecuali itu. Iya, kalau dia di Chromebook udahlah itu nggak apa-apa. 4 GB udah lebih dari cukup itu. Udah cukup 4 GB. Tapi kalau pakai Windows jangan. 8 GB itu sangat minimal. Minimum 8 kalau misalnya apik ya. Kalau misalnya enggak ya 16 harusnya. Kalau bisa 16 bisa 16. Iya. Oke, next. Apakah laptop akan pakai USB Type-C semua nantinya? Nggak heran kalau pakai semua ya, nggak heran. Iya. Pengguna Apple gimana? Itu udah ada yang cuma sebiji. Oh iya benar juga ya, udah USB-C sebiji terus mesti beli converter. Sekarang nambah lah gitu. Kita nggak tahu, masih akan banyak laptop yang berusaha untuk masangin ekstra USB Type A. Iya. Kan, paling nggak sebiji gitu paling kan. Paling nggak sebiji itu udah sebenarnya bagus sih. Paling nggak sebiji itu bagus. Karena masih banyak banget device yang pakai Type A. Type A. Tapi kalau kita pakai Type C semua juga adaptor banyak.
Ya, adapter banyak. Dan kalau pakai Type-C semua, biasanya sih harapan kita adalah laptopnya tipis. Dan paling nggak minimal dikasih bonus lah konverter 1 biji lah. Iya gitu. Atau murah banget, jadi kita bisa beli konverter. Iya, benar. Bisa juga. Oke, next. Oke, ini kenapa RAM laptop yang SODIMM speednya tidak sekencang yang LPDDR? Atau sebenarnya ada ya? Terima kasih. Oke. Kenapa tuh? Ayo, coba. Karena memang itu ya, LPDDR emang dirancang untuk rating speednya lebih tinggi. Iya, betul. Ya, benar. LPDDR emang dirancang lebih tinggi dan harusnya lebih low power. Iya, namanya LPDDR kan, low power DDR sebetulnya. Clocknya lebih tinggi dan itu bisa dicapai dengan cara tidak pakai interface yang bentuknya lepas pasang. Iya, nggak pakai konektor yang bisa dilepas. Nah, benar. Jadi disolder gitu. Nah, karena dia disolder, dia bisa dapat speed lebih tinggi karena interkoneksinya lebih bagus dan gitu. Gak ada gangguan-gangguan. Iya, tapi kalau tanya apakah speednya tidak sekencang itu, ya ntar dulu kalau kita bandingin, kita nggak tahu ya kalau ntar pakai SODIMM-nya DDR5. Iya makanya lebih kencang dari DDR4. Iya. Udah lebih kencang itu defaultnya. Gitu. Tapi LPDDR4 mirip loh sama SODIMM DDR5. Iya ya, bentuknya bukan speednya. Speednya. Oh iya mirip kan speednya kan 4800 kan itu 4266. 4266. Ya ada beda 600. Enggak gitu jauh loh bedanya. Enggak gitu jauh sih, enggak gitu jauh. Okay. Nah gitu. Oke, next. Benarkah colok laptop ke monitor eksternal secara terus-menerus dapat mengurangi umur VGA-nya? Enggak. Kita nggak pernah mengalami. Enggak. Iya, mengalami hal kayak gini nggak pernah. Sebetulnya bukan mengurangi umur VGA. Itu kan aktif semua ya. Dan kebiasaan adalah itu diperlakukan seperti desktop. Iya. Ya kan? Biasanya kelupaan apa coba? Apa itu? Yang kelupaan itu karena diperlakukan sebagai desktop, ya nggak diurusin debunya. Oh iya benar. Mungkin 2-3 tahun dipakai, colok terus seperti jadi desktop gitu, kepanasan, begitu masuk tukang servis dibilang wah ini rusak nih VGA-nya. Ya iyalah debuan. Panasan lupa dibersihin. Itu mah cooling sistemnya rusak. Iya makanya. Itu masalah perlakuan sih sebetulnya. Kalau rajin dirawat itu harusnya nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah harusnya. Oke, next. Keuntungan prosesor dengan TDP rendah selain hemat energi apa ya? Apa? TDP rendah tuh berarti apa? Body lebih tipis. Body lebih tipis. Kalau rendah banget bisa nggak pakai kipas. Iya, bisa nggak pakai kipas. Kalau yang single digit itu 5, 6 ya, gitu di bawah 10 watt itu. Di bawah 10 watt tuh bisa nggak pakai kipas. Bisa nggak pakai kipas. Terus apa lagi? Suhunya bisa lebih rendah. Oh iya, betul. Suhunya bisa lebih rendah. Dan ini menguntungkan untuk yang pemakaiannya ekstrim. Iya, benar. Ya kan? Ya. Ini banyak dipakai di perangkat-perangkat yang buat di billboard yang di jalan-jalan di luar ruangan itu yang suhu pas siangnya bisa tinggi banget. Itu pakai TDP rendah tuh, dikasih heatsink yang gede gitu, dikipasin sedikit udah beres tuh. Benar. Gitu. Kayaknya sih itu ya. Beberapa keuntungannya bukan berarti terus wah kalau TDP-nya lebih rendah berarti VGA lebih kencang. Enggak. Next berikut. Kalau laptop dilepas baterainya aman nggak buat aktivitas berjam-jam? Soalnya aktivitas saya berjam-jam. Bentar, gue mau nanya dulu. Laptop yang mana yang sekarang dijual baterai bisa dilepas ya? Jarang banget itu kayaknya. Kecuali mau ngerusak garansi. Enggak sih ya, laptop itu beda pola dengan smartphone. Iya benar. Dia kan pakai sistem bypass ya. Iya. Untuk nge-charge pakai sistem bypass. Udah gitu emang dirancang seperti itu. Terus ada modenya juga, mode apa sih namanya? Beda brandnya. Pokoknya dia ngelimit apa? Charging sampai di bawah 100% gitu. Jadi kalau dicolok terus jadi baterainya sebenarnya aman. Iya, ada yang 60, ada yang 80, ada yang 85, ada yang bisa di setel gitu ya. Jadi baterai biar nggak full capacity terus itu ada juga sih. Jadi pakailah berjam-jam. Iya. Oh by the way di studio satu lagi itu sebenarnya ada satu laptop nyolok terus, nggak pernah lepas tuh, ya kan? Masih hidup sampai sekarang kok. Kemarin dibawa ke luar negeri juga buat liputan gitu. Lah baterai masih beres. Masih beres. Karena ditahan. Iya, gitu. Karena nggak lepas pasang. Iya, betul. Oke, next. Oke.
Ini ada pertanyaan menarik ini. Inovasi dari laptop tahun ini yang paling baik atau berkesan? Apa ya? Mungkin. Tapi belum ada yang luar biasa wow sih ya. Ada beberapa yang ngagetin memang, di mana OLED tiba-tiba di mana-mana. Ya, OLED tiba-tiba jadi sekarang mulai mainstream. Masuk mainstream. Iya, OLED mulai masuk mainstream gitu. Terus saya suka kejar-kejaran prosesornya. Iya. Karena kejar-kejaran terus tiba-tiba naik performance-nya. Tapi berlakunya general. Iya, makanya nggak ada yang spesifik satu yang luar biasa banget yang ini gitu. Iya, makanya. Bahkan nggak ada brand spesifik yang wow gitu. Nggak. Iya, rata-rata semua punya keuntungannya sendiri yang bikin menarik sih. Iya. Tiap brand. Ya, kalau mau dibilang apa ya, nggak ada yang benar-benar luar biasa. Tapi bukan berarti pada nggak menarik ya. Cuman karena semuanya berusaha untuk bikin sehebat mungkin. Jadi kita tiap kali ada barang datang itu selalu sering banget merasa wow bisa begini ya. Terus lama-lama bingung gitu sebetulnya yang mana yang paling ini. Mau dibilang Asus yang kayak tablet itu, terus ROG yang kayak tablet itu, terus bisa pakai H series, itu mengesankan, iya kan? Terus ada apa lagi ya? Asus juga dengan OLED-nya itu mengesankan. Iya, terus kemarin ada Huawei dengan speakernya yang bisa ngalahin semua laptop gaming yang pernah kita tes. Nah iya. Itu gila juga gitu kan. Tapi speakernya doang. Iya, kan? Speakernya doang. Gitu. Mungkin Lenovo datang dengan ADP 3 tahun. 3 tahun. Accidental Damage Protection 3 tahun. Itu juga tercengang gitu. Jadi masing-masing punya kelebihannya sendiri-sendiri. Iya. Gitu. Oke, next. Ada apa lagi? Oke. Kira-kira butuh berapa tahun untuk spek laptop 20 juta turun ke 10 juta? Biasanya nggak terjadi. Kenapa? Begitu turun sampai ke 17 juta deh, 16 juta habis barangnya. Nah iya. Udah habis. Oh, mungkin ini maksudnya itu kali. Performa setara, karena ini 20 juta tadi terus tiba-tiba 10 juta. Tadi dijawab kalau misalnya dia nungguin ini laptop 20 juta kapan turun ke seharga 10 juta. Biasanya sih nggak terjadi. Iya. Udah habis duluan gitu ya. Kalau bicara soal setara itu benar-benar tergantung. Iya, benar. Tergantung kapan kita ngelihatnya. Iya, makanya bisa beberapa tahun. Lah ini lompatannya Intel dari generasi 11 ke generasi 12 setahun doang. Iya. Laptop 20 juta. Tapi nggak 20 ke 10 deh. Tapi hitung yang di 14-15 juta itu ngelawan yang 25 juta tahun lalu loh. Iya, udah jauh banget bedanya. Itu ngegebuk jedar gitu. Tiba-tiba udah ngelawan yang 10 juta di atas. Loh, kok yang ini tiba-tiba dulu performance gini, terus ini yang baru lompatnya jauh banget gitu kan. Dulu laptop tipis beda cuma setahun doang. Dulunya laptop tipis kita nggak pernah ngetes pakai Blender. Iya. Ya kan, buat rendering. Sekarang iya, pakai Blender terus. Masukin. Ada tes rendering 3D terus sekarang. Nah itu. Gitu. Jadi tergantung. Sering terjadi tiba-tiba ada lompatan teknologi dan itu ya diadopsi langsung. Iya, makanya. Gitu. Kalau lompat kayak sekarang ya kaget gitu. Iya. Jadi nggak ada sebuah kepastian. Ini teknologi soalnya. Teknologi. Di situ letak serunya. Nah, itu dia. Makanya sering-sering nonton Jagat Review. Benar. Masuk. Next. Oke. Prosesor yang sama dengan generasi yang sama. Seberapa banyak perbedaan performa antara laptop dan desktop? Nah, berapa? Lo yang hitung tuh. Kalau tadi gua hitung sih kira-kira ada di bedanya 10% sampai 20% lah. Kita bicara HX lawan H. Iya, HX lawan K di desktop. Oh, oke. Berarti atas lawan atas ya. Iya, atas lawan atas. Ya kurang lebih ya 10 sampai 20% kalau kita bicara yang high performance lawan high performance. Iya, harusnya yang lain ya kalau powernya mirip aja sih. Tapi masalahnya nggak ada bener-bener prosesor yang sama. Ya iya benar. Soalnya ya gitu desktop sama laptop perlakuannya beda banget. Ya misalnya di Intel dibilang i7 laptop sama i7 desktop. Pertanyaannya i7 laptop yang mana? Nah itu kan? i7 ada yang U ada U, yang P ada, yang H ada yang HX ada. Kalau yang HX mah 10-15% mungkin. Iya. Kalau yang H mungkin sampai 20%. Benar, gitu kan? benar. Tapi kalau udah U jauh. Iya. Gitu. Oke. Jadi intinya sih bisa sampai cukup dekat. Iya, bisa sampai cukup dekat. Oke, next.
teknologi power delivery Om. Dan kenapa banyak brand yang belum beralih ke charger Type-C? Limit power kan? Iya benar. Ini Paling tinggi berapa sekarang sih? Type-C sekarang 100 watt. Tapi Tapi udah naik. Iya, udah naik kemarin. 135 apa berapa ya? Iya kemarin kita ketemu di Lenovo Legion itu 135. Cuman kita nggak ketemu charger yang mana. Soalnya kalau nggak salah udah naik ke 135. Tadinya cuma 100, terus naik ke 135 gitu ya. Kenapa banyak brand yang belum? Ya karena kalau dia bikin buat laptop gaming Iya, itu 200-an, 180, 200, iya, nggak bisa 230. pakai Type-C beberapa Nggak banyak bisa, gitu nggak bisa. Sementara kalau untuk laptop yang tipis mulai makin banyak yang pakai. Iya, mulai banyak yang pakai. Type-C 100 watt udah mulai umum sih, yang biasanya yang pakai Iya. yang HH series itu. Cuma kan itu chargernya punya kerumitan tersendiri ya. Iya. Karena chargernya harus auto sensing tuh. Ya kan dia bisa ketemu sama beberapa device yang beda soalnya. Nah, itu. Dan power delivery menyaratkan bahwa auto sensing itu ada. Jadi chargernya nggak bisa murah. Iya, chargernya nggak bisa murah. Maksudnya charger Type-C 135 watt dicolok ke handphone Type-C cuma 20 watt. Harus mau dong. harus mau tidak merusak gitu kan. Masih ada auto sensing. Jadi chargernya sendiri nggak jadi murah. Iya, sebetulnya iya, gitu. Walaupun lebih universal tapi nggak terlalu murah. Jadi limitasi power satu, terus teknologinya. Kalau laptopnya udah kelas-kelas 8 gitu ya, 10, nggak heran kalau dia pakai charger yang proprietary aja. Iya. Yang spesifik ya, charger dan yang bulat gitu. Proprietary. Yang charger kayak gitu juga lebih enak soalnya kalau nggak ngemakan Type-C-nya. Nah, itu juga nggak makan colokan Type-C, kadang-kadang suka bikin kesel. Iya, kadang-kadang charger colokan USB-nya dikit terus chargernya pakai Type-C. Nah, itu. Waduh. Oke. Next. Oke. Apakah upgrade RAM atau storage menghilangkan garansi? Oke, paling gampang jawabannya adalah tergantung brandnya. Tanya ke brandnya aja. Oke, next. Bener. Next, apakah baterai laptop yang dibiarkan charging itu ini sama yang main tadi ya? Iya, sama. Sebetulnya teknologi sekarang enggak dan udah banyak yang punya teknologi untuk nahan chargingnya nggak 100%. Benar. Gitu. Jadi untuk ditaruh di desktop, diperlakukan seperti desktop, diam stasioner, lebih baik ditahan aja. Iya. Itu harusnya awet lama. Oke, next. Apakah ada alat penyaring udara untuk udara intake-nya laptop? Ke kafe sering berdebu soalnya. Ada. Di dalamnya sudah ada soalnya. Iya, makanya. Seingat gua rata-rata laptop udah built-in. Gitu. Lagian kalau dibikin lebih rapet lagi, udaranya nggak bisa masuk. Intake-nya jadi pelan. Iya, pelan. Nggak sesuai dengan rancangannya nantinya. Bener. Itu sebabnya harus sering-sering dibersihin. Next. Oke, kapan idealnya laptop dilakukan pembersihan fan dan ganti thermal paste? Kalau fan itu sebulan 2 bulan sekali disemprot dari luar juga oke sih. Iya. Ya kan dari eksternal aja nggak usah dibongkar. Iya, nggak usah dibongkar, tinggal semprot. Disemprot dari luar. Kayak blower atau nanti keluar kok debunya bus gitu keluar ya. Nah kalau thermal paste ini sesuai dengan karakter thermal paste itu sendiri, kalau dari industrinya bilang harusnya setelah 2 tahun kemampuannya udah mulai turun. Benar. Jadi yang bagus adalah setelah 2 tahun udah mulai mikir untuk ganti thermal paste. Iya, ganti thermal paste, bongkar sendiri atau ke service center. Amannya sih service center. Aman service center. Kecuali kalau kalian ngerender tiap hari. Iya. Mungkin 1,5 tahun udah ganti itu. Mungkin di bawah setahun kali malah. Setahun lah ya gitu. Oke, next. Apakah laptop bisa dipasangi eksternal GPU atau GPU? Gimana performanya nanti? Ini jawabannya ada di hampir semua video kita. Semua video reviewnya ya. Jadi ditonton video review kita. Kita juga punya external GPU, kita ada 2 biji. Iya, ada 2 biji. Dan kalau misalnya Thunderbolt-nya, kita pasangin external GPU untuk tes performance seperti apa. Lihat bedanya. Ya, lihat bedanya di situ ya. Oke. Next. Oke, kenapa nggak bikin tier list game versi laptop? Apakah kebanyakan variannya? Bener. Dan tier list ini agak sedikit membingungkan ya. Iya. Membingungkan. Nanti contoh deh, Pavilion Aero. Mau dimasukin di mana tier listnya? Pavilion tiernya. Makanya harusnya kan harusnya mendekati entry. Iya. Tapi Pavilion Aero itu bisa lebih baik dari Envy. Nah iya. Yang harusnya sudah mendekati high end. Iya. Mendekati yang highest end bahkan dia udah high end kan. Udah hampir Spectre. Jadi susah. Nggak selalu bisa dibikin tier list gitu. Iya. IdeaPad gaming misalnya. Iya. Nggak bisa juga. Yang dulu sama yang sekarang beda banget. Beda langit. Gitu. Variannya banyak dan perubahan di antara varian sendiri berubah-berubah.
Dan Jadi juga agak susah. versi gamenya berubah, drivernya berubah, Iya. dan semacamnya banyak. Di kombinasi dengan game, wah terlalu rumit, terlalu rumit. banyak faktornya. Mending ditonton aja, dilihat performanya gimana. Ya, iya. Next. Oke. Kenapa laptop dengan prosesor generasi terbaru sangat mahal, tapi jika sudah 2-3 tahun menjadi murah? Sebentar. Sebetulnya laptop terbaru itu kalau misalnya dengan prosesor yang sama, ya, di tier yang sama, nih, biasanya harganya mirip. Iya, nggak jauh berubah. Nggak jauh berubah. Yang tahun lalu 27 juta ya sekarang 27 juta lagi. Iya, makanya. Ya kan? Yang tahun lalu sudah 15 sekarang 15 lagi. Sebetulnya begitu. Iya. Kenapa kalau udah 2-3 tahun jadi lebih murah? Ya karena udah dibuang. Setahun aja udah ada gantinya. Begitu ada gantinya sebetulnya udah sale. Kenapa nunggu 2-3 tahun? Tunggu setahun makanya. aja. Udah diskon. Begitu udah 1 tahun udah mulai diskon udah harusnya. Mulai diskon itu. Iya. Bukan 2-3 tahun. Lama banget 2-3 tahun. Iya, emang itu udah hukumnya kan, tiap tahun dia akan ada yang baru. Iya, benar. Oke, next. Apakah mengganti storage utama akan menghilangkan license Windows dan Office bawaan laptop? Enggak sih. Enggak. Itu enggak. Kita sering banget. Iya. Enggak ganti. Ya, yang penting di clone. Iya, yang penting di clone. Di clone. Kita udah pernah bikin video tentang cloning. Iya, kita bikin clone. Coba ditonton aja videonya. Atau itu sih di binding ke akun Microsoft sih harusnya. Bisa juga itu. Bisa juga. Jadi kita jadi di tempat yang lama udah masukin akun Microsoft kita gitu. Nanti tinggal di login lagi, bisa lagi. Tapi paling bener itu di clone. Iya, di cloning ya. Itu yang paling bener. Oke, next. Oh, habis ternyata. Habis. Oke, kalau gitu terima kasih buat semua yang udah ngirimin pertanyaan. Nanti kita akan buka lagi kesempatan untuk bertanya. Jadi di follow Instagramnya jagat.review ya. Di follow supaya nanti kalau bisa kita buka lagi, kalian bisa nanya lagi, nanti kita ambil lagi pertanyaan kalian untuk dijawab di segmen Tajam Cepat. Oke, kalau gitu sampai sini dulu, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. See ya.